wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa sa'ida fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita teruskan kajian kitab Iqadul Imam. Kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-20. Mudah-mudahan pada kata mutiara yang ke-20 ini kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aradat, tiada berkeinginan, tiada berkehendak, apa himmatus salikin, himmahnya seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Himmah itu artinya adalah kekuatan yang membangkitkan untuk berjalan menuju kepada Allah, itu namanya himmah. Antakifa, yaitu atau akan berhenti. Siapa salik indamaku syifa, ketika terbuka apa malah bagi himmatus salik, illa kecuali wanadathu, akan illa kecuali wanadathu, dan akan memanggilhu kepada salik apa hawatiful hakikoti, suara-suara hakikoh, suara-suara kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Suara itu akan berkata begini, alladzi tatlubu amamaka, alladzi, adapun yang tatlubu, yang kamu cari itu, amamaka, masih ada di depan. Artinya itu apa? Artinya bahwa himmah seorang salik, keinginan seorang yang ingin menuju kepada Allah, itu nggak boleh berhenti ketika dibukakan. Laha, atas himmatus salik, jadi kekuatan yang membangkitkan itu kepada salik, kecuali bahwa seorang salik itu akan dipanggil oleh suara-suara kebenaran, di mana suara kebenaran itu akan mengatakan bahwa yang kamu tuju, yang kamu cari itu masih ada di depan. Bukan itu. Yang dimaksudkan begini, bahwa ketika seorang yang sedang menjalani proses tasfiyatul qulub, ya, ketika seorang telah menjalani proses untuk mensucikan hati, atau dalam kata lain bertasawuf atau menjalani suluk, itu kadang-kadang tidak sedikit, ya, tidak sedikit bahwa di dalam perjalanan suluk itu akan banyak berhenti di situ. Ketika apa itu? Ketika diperlihatkan oleh Allah di dalam perjalanan suluk itu, diperlihatkan akan misteri-misteri keghaiban, ya, misteri-misteri keghaiban, dan itu tidak sedikit memang yang terjadi. Jadi hati-hati juga, ya, bagi orang yang mempunyai satu himmatus salik, orang yang punya kekuatan ketika menuju kepada Allah, itu banyak banyak ujiannya, banyak rintangannya. Dan kalau tidak mengerti, bahkan kalau tidak sabar, maka seseorang itu akan berhenti di situ dan terjebak di situ. Masih belajar suluk dalam perjalanan riyadhah, itu ketika sudah betul-betul riyadhahnya baik, ya, riyadhahnya mapan, atau perjalanan suluknya baik, itu tidak sedikit akan didatangi oleh hal-hal yang bersifat menguji.
seseorang itu akan bisa diperlihatkan alam malakut satu misal, di mana dia bisa di mana dia bisa memprediksi setiap memprediksi setiap apa yang akan terjadi. Dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat alam malakut. Dia diperlihatkan oleh Allah bisa berdialog dengan alam-alam gaib yang lain. Ingat bahwa itu belum sampai kepada tujuan perjalanan seorang yang suluk. Dan godaan-godaan itu akan datang berupa keistimewaan biasanya. Ya, keistimewaan diperlihatkan alam malakut, diperlihatkan hal-hal yang gaib, yang misteri, doanya mandi, ya. Semua ucapan-ucapannya itu akan dipenuhi oleh Allah. Begitu mengucapkan sesuatu langsung oleh Allah diberi. Ingat bahwa itu semua adalah ujian. Tetapi tidak sedikit mereka orang yang suluk itu hanya terjebak di situ, akhirnya dia berhenti di situ. Antakifah akan berhenti. Indamaku syifa, ya ini. Jadi tidak sedikit mereka itu berhenti ketika dibukakan ya keajaiban yang luar biasa oleh Allah. Artinya bahwa dia itu diberikan keistimewaan di sana, tapi sekaligus menjadi ujian itu sekaligus menjadi ujian. Bagi yang tidak memahami terhadap perjalanan orang-orang yang sufi, orang tasawuf, itu dia akan terjebak di situ dan akan berhenti di situ. Ya, akhirnya berhenti di situ. Maka itu ketika seperti itu, maka jangan berhenti. Ya, jangan berhenti ketika Anda dihadapkan kepada hal-hal misteri, hal yang luar biasa, yang mana itu semua Anda dapati, dan Anda juga menjadi orang yang hebat pada dalam perjalanan itu. Ingat, itu bukan tujuannya. Kecuali illa wanadatu, kecuali akan memanggil kepada si salik, akan diingatkan si salik itu. Illa wanadatu, kecuali akan memanggilhu kepada salik apa hawatiful hakikati, kepada apa hawatiful hakikati, suara-suara hakikoh, suara-suara kebenaran yang bersumber dari Allah. Alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu di depan, bukan itu. Ya, itu akan dipanggil situ. Karena apa? Karena tidak sedikit, saya katakan tadi, tidak sedikit orang-orang yang dalam proses suluk menuju perjalanannya kepada makrifah kepada Allah itu banyak yang terjebak di sana. Akhirnya berhenti. Tidak ubahnya seperti dukun ya, akhirnya berhenti di situ. Ya, akhirnya berhenti di situ. Akhirnya banyak tamunya, akhirnya melayani tamu, dan akhirnya banyak uang. Wah ini. Lalu kalau Anda benar-benar memang ingin perjalanan suluk itu Anda berhasil sampai kepada makrifah kepada Allah, pasti Anda akan diingatkan oleh suara-suara kebenaran itu. Illa wanadatu hakiko hawatiful hakiko, yang kamu cari itu bukan itu. Kamu itu mau menuju kepada Allah, ingin makrifah kepada Allah. Itu ujian itu. Jadi pasti nanti kalau memang betul-betul Anda memang tujuan perjalanan Anda suluk itu ingin makrifah kepada Allah, insya Allah akan diantarkan dan selalu akan diingatkan oleh suara-suara kebenaran. Ya, suara dan Anda akan sadar kemudian akan peringatan itu. Wala tabarruja, dan tiada pula dipertontonkan, wala tabarrujat, dan tiada pula dipertontonkan akan gemerlapnya alam semesta. Wala tabarrujat, dan tiada pula dipertontonkan ya dhawahirul mukawwanati, akan gemerlapnya alam semesta. Illa wanadatu, kecuali dan
akan memanggil kepada salik apa haqaiquha, yaitu suara kebenaran, ya, suara haqaiq, suara kebenaran itu akan memanggilnya. Innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah ujian, kami adalah fitnah atau ujian. Fala takfur, jangan kamu mengingkari, jangan kamu percaya. Fala takfur, jangan kamu menjadi ingkar. Artinya apa? Ketika dari satu sisi dia diberikan kemampuan oleh Allah tersingkap alam-alam malakut, alam gaib, ditelusuri, mampu dikuasai, diberikan keleluasaan untuk melihat mata hatinya dengan hal-hal gaib yang luar biasa. Tetapi juga ujian pula bagi orang-orang yang dalam perjalanan tasawuf itu apa? Perhiasan-perhiasan dunia, ya, keelokan, keindahan, tidak sedikit itu akan menjadi ujian pula. Dan itu juga bagian daripada yang akan membuat Anda berhenti di situ. Jadi hati-hati. Kamu dalam keadaan hari ini tujuan kamu adalah ingin suluk kepada Allah. Ya, suluk artinya menuju kepada Allah, bukan mencari fasilitas-fasilitas dari suluk Anda. Karena dunia ini juga menggiurkan. Dunia yang sangat luar biasa ini, gemerlapnya ini juga akan bisa menyandra Anda ketika Anda di dalam perjalanan suluk. Dan tidak sedikit orang-orang yang dalam perjalanan himmahnya salik itu, Masya Allah, cita-citanya salik itu akan terhenti. Pada apa? Terhenti di dalam gemerlapnya dhawairul mukawwanat, yaitu gemerlapnya alam semesta ini. Kecuali orang suluk yang betul-betul suluk itu akan illa wanadatu, kecuali dan akan memanggilhu kepada salik apa haqaiquha, ya, haqaiquha, yaitu akan hakikat kebenaran. Innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, janganlah kamu kemudian mengingkar. Jadi satu ketika saking hebatnya orang yang sedang suluk itu kemudian apa? Diberi apa? Diberi banyak tamu, diberi fasilitas. Ini yang mana? Jadi dhawairul mukawwanat itu, gemerlapnya alam semesta itu akan diberikan kepada kita. Bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air kita. Bisa ya, melakukan keajaiban yang membuat orang takjub. Ingat bahwa itu semua bagian daripada ujian-ujian daripada orang suluk. Sampai akan satu misal, sampai akan diberi kekebalan oleh Allah di dalam perjalanan suluk itu. Ingat, itu hanya tipuan, ya, itu hanya tipuan. Itu adalah bujuk rayu. Ingat, dan ingatlah illa wanadatu, kecuali akan memanggilhu kepada orang salik apa haqaiquha, hakikat sejatinya daripada dhawairul mukawwan. Innama nahnu fitnah. Jadi dengan kehebatan kamu bisa terbang, kamu bisa berjalan di atas air, kamu banyak tamu, kamu banyak fasilitas, kamu dihormati orang semua itu, ingat itu bukan tujuanmu. Ya, tetapi innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka jangan pernah kamu itu mengkufuri. Fala takfur, jangan pernah kamu kufur. Artinya terus jalan, jangan berhenti di situ. Nanti ketika Anda didatangi banyak pejabat-pejabat tinggi, karena kamu dalam posisi sekarang menjadi seorang salik yang punya doa yang mandi banget sehingga menjadi viral, akhirnya terjebak kamu di situ.
Atau orang-orang sakti semua datang kepada kamu minta ijazah, minta dijazah biar kebal satu bisa. Ya, akhirnya kamu berhenti di situ sebagai seorang salik. Ingat, itu semua adalah fitnah. Ya, katanya apa namanya? Dzawahirul mukawanat itu akan mengatakan innama nahnu fitnah. Kami ini sesungguhnya menguji. Fala takfur, jangan kamu pernah ingkar. Jangan pernah kamu kufur, terus jalan. Kamu tidak boleh kufur, karena perjalanan sulukmu itu tujuannya kepada Allah, bukan mencari keistimewaan, kekaromahan, agar supaya difasilitasi orang, rezekimu ditanggung orang, semua kebutuhanmu akan dipenuhi oleh orang. Kamu bangun pondok akan diberikan fasilitas besar, ini dikasih, enggak. Itu semua adalah ujian. Innama nahnu fitnah fala takfur, jangan kamu mengingkari, jangan kamu kufur. Kamu sudah mantap menjadi seorang salik. Itu yang dimaksudkan himmatus saliki. Maka adapun yang dimaksudkan dengan himmatus salik ini mendefinisikan kalimat himmatus salik. Adapun himmatus salik itu al-quwatu, sebuah kekuatan, al-ba'itsatu yang mendorong atau yang membangkitkan, lahu bagi salik, alas sairi, agar supaya terus berjalan. Jadi himmatus salik itu maknanya adalah kekuatan yang membangkitkan kepada orang yang dalam keadaan berjalan menuju Allah agar supaya terus berjalan, tidak berhenti karena banyaknya keistimewaan yang muncul. Dan itu semua merupakan ujian daripada orang yang sedang menuju makrifah kepada Allah. Ingat, tujuan kamu bukan di situ. Kamu tidak boleh berhenti karena kamu bisa melihat alam malakut, kamu bisa melihat alam barzakh, kamu tembus bisa mencapai alam-alam ya ghaib yang lain. Ingat, kamu tidak boleh berhenti di situ. Ya, karena itu bukan tujuan kamu. Tujuan kamu adalah agar makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada makrifah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang salik seorang salik di dalam perjalanan juga, di samping ia akan diuji hal-hal yang ghaib tadi, dia juga akan diuji dengan fasilitas yang menjadi dzawahirul mukawwanah, penampilan daripada alam semesta. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dia bisa kebal, doanya mandi, keramat, banyak tamunya, banyak sekali lah. Itu semuanya akan menjadi batu ujian Anda. Dan Anda jangan pernah berhenti, karena Anda punya himmah salik, punya himmah, punya kekuatan untuk terus berjalan, karena allati tatlubu amamaka, karena yang dicari itu bukan itu, tapi yang Anda cari ada di depan kamu. Terus jalan, jangan pernah bertawakuf atau berhenti di situ.